Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurniasari. Sekarang sedang belajar di Universitas Pamulang semester akhir. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah sastra populer yang dibimbing oleh Ibu Ulpah. Di sini saya akan memperjelas materi yang pertama yang telah dipresentasikan oleh Dinda sama Nurdin. Kita mulai ya. Pernahkah Anda mendengar mengenai sastra populer? Nah, sastra populer, meski belum mengetahui secara detail apa itu sastra populer, pastinya Anda pernah membaca atau melihat sastra populer tersebut. Sebelum membahas mengenai sastra populer secara mendalam, kita harus memahami bahwa karya sastra di Indonesia banyak jenisnya. Selama ini, karya sastra atau kesusastraan sedikit banyaknya mempengaruhi cara pandang kita dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya, sadar atau tidak, nari di dalam karya sastra juga menjadi pengaruh bagi pemikiran. Hal ini juga berlaku pada karya sastra populer yang memengaruhi pemikiran modern. Sebagai produk budaya populer, tentu saja karya sastra ini banyak diminati oleh masyarakat luas. Karya sastra atau cerita yang disajikan biasanya memang dekat atau lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, yang kemudian menjadi salah satu daya tarik dari karya sastra populer. Nah, sehingga pembaca tidak perlu bersusah payah untuk menginterpretasikan apa yang terkandung di dalam cerita sastra populer. Cerita yang disajikan biasanya seragam sehingga sangat mudah ditebak. Dan ketegangan atau konflik di dalam cerita tersebut menjadi aspek utama dalam cerita, sehingga pembaca akan semakin penasaran terus. Nah, ada beberapa pengertian sastra populer menurut para ahli di antaranya. Yang pertama, Umar Khayyam. Menurut beliau, berpendapat bahwa sastra populer dari sasaran pembacanya dan proses pendistribusiannya, sastra tersebut diartikan sebagai sastra yang ditulis untuk selera populer dan kemudian dijadikan sebagai barang dagangan, menurut Khayyam. Nah, sastra populer ini menurut Khayyam bersifat artifisial atau sementara. Meski demikian, dalam karya tersebut terdapat pemahaman berupa motivasi atau pelajaran. Namun karya tersebut berlaku hanya semasa-masa karena sastra populer hanya memiliki tujuan untuk menghibur. Itu menurut Umar Khayyam. Nah, yang kedua ada Faruk dan Suminta Sayuti. Menurut beliau, sastra populer dengan orang banyak, namun dalam pengertian yang lebih luas. Menurut mereka, sastra tersebut adalah sastra yang berkaitan dengan orang banyak dengan sebagian besar warga masyarakat dan bahkan seluruhnya. Yang ketiga, menurut Nurgiantoro, sastra populer adalah yang populer pada masanya dan banyak pembacanya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Sastra tersebut menampilkan permasalahan kehidupan secara intens, sebab jika demikian, sastra populer akan menjadi berat dan berubah menjadi sastra serius. Dan masih banyak lagi menurut para ahli. Untuk membedakan sastra populer dengan sastra serius, tentu saja masing-masing memiliki karakteristik atau ciri-ciri pembedanya. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri dan karakteristik sastra populer baik secara umum maupun menurut pandangan para ahli. Secara umum, sastra populer memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. 1. Aspek pembaca. Sastra populer terjadi pada masanya dan penggemarnya saat itu. 2. Intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Nah, sastra ini menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis, sehingga tidak ditulis secara mendalam karena fungsinya hanya untuk menghibur. Yang ketiga ada fungsi. Seperti yang sudah disebutkan, sastra jenis ini hanya sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan semata. Yang keempat ada struktur. Struktur yang terbentuk pada sastra populer atau sastra hiburan ini menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi.
asli dan sastra ini seolah-olah memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis, sehingga bisa kita baca. Nah, yang kelima ada sifat. Sifat sastra populer ini biasanya tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya mengabdi atau menuruti selera pembaca atau memenuhi target pasar atau komersil. Nah, yang keenam ada situasional. Karya dalam sastra populer ini terkenal atau populernya hanya sementara atau saat itu saja. Yang ketujuh, banyak kritik. Karya sastra populer biasanya banyak mendapatkan kritik baik maupun kritik negatif untuk terus menaikkan popularitas karya sastra. Yang terakhir, ada kontemporer. Karena sifatnya menghibur, biasanya karya sastra ini terbangun dari berbagai perpaduan unsur gaya penulisan dalam sebuah karya sastra. Biasanya paduan penulisan bisa memadukan unsur klasik dan unsur modern. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.